makin cantik Masa loh, Allah, Anissa. alhamdulillah baik loh Kak. Kakak sehat juga kan? Alhamdulillah aku sehat baik. Aku Makin jelas ya, kurus, makin hebat. Oh, jelas, jelas banget, jelas, sangat jelas jelas ya Kak. aku takut signalnya. Aduh, deh kalau kurus enggak lah, belum itu kamu nyenengin hati aku tuh kalau bilang kurus. Iya dong, kita harus saling menyenangkan ya Kak ya. Betul, Yang penting bahagia Kak, karena bahagia itu betul, penting ya betul. kan Kak. Iya, Kak, by the bener way, banget. apa kabar? Kita udah lama nggak Baik, ketemu-ketemuan ya? iya terakhir ketemu tau nggak aku sama Anissa itu ketemu tuh jauh banget loh, ada di mana? Ada di Lok Sumawe. Dua. Oh iya ya pas. Oh, itu kita pas pas itu ya kampanye ya Kak ya. Iya, pas Pas acara. Aku lagi kampanye. pas Tapi setelah itu, aku mm-mm. pas lagi Setelah itu kita ngerjain masih ketemu juga lagi kan. Kak. Mm-mm, mm-mm. Setelah itu kita sebenarnya masih ketemu lagi Kak. Tapi by the way, sebenarnya Yes. ini karena sekarang juga ketemu-ketemu kita susah. Jadi kita ya ini namanya ketemu juga, walaupun ketemu online ya Kak ya. Ketemu online. Nah, Sebenarnya kita ini bukan mau wawancara Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Jadi ngobrol-ngobrol ya. teman-teman yang lagi nonton juga boleh sambil tanya-tanya. Seperti yang Iya, kita tahu, Kak Edis nih luar biasa. Udah lama sekali berkecimpung di dunia perfilman atau dunia artis ya. Tahun 90 iya. kalau nggak salah, diawali dengan tahun Iya, 90 ya Kak aku ya. tahun 97. Aku kelas 2 SMA tuh udah Iya. mulai-mulai. Udah aku karena karir aku bener-bener merintisnya dari nol. Dari casting-casting terus tahun Heeh. 97, terus pas Mm-mm. pas itu tragedi 97 itu udah aku inget banget itu aku lagi syuting-syuting tuh. Aku inget banget. Udah berapa tahun ya berarti udah Iya, lama. jauh. Itu berarti hitungannya 20 Dua tahun ya. puluh Hampir empat ya. dua Hampir. puluh empat iya ya. Iya, ya hampir. Soalnya aku jadi notaris sudah 13 tahun. Iya kan, Masya Jadi Allah, nggak aku rasa ngitung ya itu aja saya. gitu, ngitung itu aja. Iya, ya Allah nggak terasa. Jadi apa namanya, tentunya ya Kak ya, selama menjalani kehidupan naik Ya, turun itu pasti ada ya Kak ya. Bagaimana pasti. harus dalam kondisi yang tidak nyaman dalam Yes. kehidupan, tapi harus menghadapi wartawan atau menghadapi publik itu dengan senyuman, Ya. dengan apa bukan bukan juga fake ya, tapi mungkin berpura-pura bahwa tidak ada masalah gitu. Ya. Nah, kira-kira Kak, dalam Kakak selama berkecimpung di sini, Hmm. hebat banget pasti kekuatan mental yang Kakak hadapi ya, harus berbeda gitu, berbeda dengan yang sebenarnya gitu. Gimana Kak, Kakak melatihnya itu Kak? Ketika harusnya Kakak bersedih, tapi di Ya. depan orang, di depan sosial, publik, di depan wartawan, Kakak tetap harus seperti tertawa. Itu bagaimana Kak bisa bisa ini langsung aja ngobrol-ngobrolnya nih Kak ya. Gimana tuh Kak Ah, caranya Kak? Teknik-tekniknya gimana tuh kalau Kak? aku mungkin gini ya, karena aku jalanin hidup ini tuh seperti air ngalir aja, tapi harus tahu dan jelas muaranya itu kemana. Seperti itu kan, kan banyak orang bilang biarkan aja air mengalir, tapi mau kemana nggak tahu. Ya kita kan pasti air kan pasti akan Mm-mm. bermuara ya. Jadi Mm-mm. aku menjalani kehidupanku di dunia entertain, aku mulai dari nol. Zaman dulu alhamdulillahnya tidak ada netizen. Ah itu dia tuh bedanya tuh. Zaman dulu nggak ada Hmm, masih netizen, jadi menang ya di situ uh, ya. iya, zaman itu tuh kita memang benar-benar mulai dan kalau zaman sekarang orang mau ngetop gampang lah ya, bikin sensasi dikit Hmm. ngetop, viral ngetop. Kalau zaman kita dulu enggak. Kamu mau ngetop, Nggak kamu boleh mau buruk dikenal, ya Kak. kamu harus punya kamu harus punya prestasi gitu. Kamu harus Mm-mm. punya prestasi Mm-mm. yang baik gitu kan. Jadi Mm-mm. ya aku mulai karir aku dari nol. Jadi karir aku dan kehidupan aku tuh seiring sejalan mungkin ya. Aku Mm-mm. bicaranya seiring sejalan. Kemudian nah kalau langsung to the point tadi di pertanyaan kamu bahwa bagaimana cara kita Menghadapi ya. menutupi permasalahan ya kan bahasanya Mm-mm. di depan Mm-mm. publik kita tetap senyum, tetap elegan padahal kita lagi ada masalah yang lagi semrawut dan segala macam. Jadi gini, satu memang kita kembali ke agama sih ya nih saya bukannya aku sok Mm-mm. alim sok apa, kita memang orang Islam ya kan, segala Mm-mm. permasalahan memang kita kembalikan ke agama gitu. Dan Mm-mm. jujur yang membuat aku sampai sekarang tegak berdiri, aku masih tetap diberikan karunia berkah dari Allah ini kan semua karena Allah kan, karena nikmatnya Allah Mm-mm. gitu. Jadi memang perjalanan spiritual aku juga seiring sejalan gitu. Jadi Allah menggembleng aku dalam kehidupan aku. uh, Pada akhirnya aku mampu menghadapi masalah itu dengan tersenyum, menghadapi masalah itu dengan enjoy. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berkilau kan kita harus diasah ya. Harus diasah Mm-mm. dulu, benar-benar harus ngalamin Mm-mm. diuji dulu. Nah, tapi ujian ini adalah cara Allah
untuk menaikkan derajat kita. Atau kata lain, ujian itu cara Allah untuk membuat kita lulus dari setiap ujian yang satu ke ujian yang lain. Yang mana pada akhirnya kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sesuai yang Allah harapkan gitu ya. Karena di dunia entertain ini kan kita memang kita nggak jauh-jauh dengan media, kita nggak bisa jauh dengan publik gitu kan. Nah, tadi kan pertanyaannya Nisa tuh depan ini langsung bagaimana sih kita nggak ada masalah, tapi di depan umum bagaimana kita bisa tetap tersenyum gitu. Kembali gini bahwa kalau aku itu terbiasa membagikan kebahagiaanku ke orang lain. Aku bukan tipikal orang yang membagikan permasalahanku ke orang lain. Jadi kalau kamu lagi bahagia, boleh kamu ajak teman-teman kamu berikan pengumuman atau kamu rengkuh biar orang tahu bahwa kamu sedang berbahagia gitu. Tapi ketika kamu lagi ada masalah, cukup kamu aja yang tahu. Curhatnya ke Allah. Kadang gini nih, kita curhat ke orang, kita curhat ke teman. Kayaknya curhatnya ketua deh, bener nggak? Yang ada malah jadi fitnah, jadi gibah. Makanya aku tuh tipikal orang yang kalau aku curhat, aku pasti ke Allah. Dan ketika aku lagi diuji, bohong kalau aku nggak sedih, bohong kalau aku nggak hancur, bohong kalau aku nggak remuk redam hati. Manusiawi ya Kak ya? Manusiawi, kita perempuan tempatnya sakit, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya kecewa, tempatnya marah, tempatnya sedih, karena kita manusia, kita bukan malaikat. Jadi wajar kok kita sedih, apalagi kita perempuan, pasti akan menitikkan air mata, karena Allah itu kasih karunia kita perempuan untuk menitikkan air mata. Laki-laki jarang yang nangis gitu kan, gitu. Jadi tapi sebenarnya dengan kita menitikkan air mata itu menjadi sumber kekuatan kita loh Nisa, adanya di situ gitu. Jadi ya pas ada masalah berat dalam hidup aku tuh hidupku jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun gitu ya. Jadi aku ngalaminya tuh udah sampai sekarang, usia aku yang sekarang itu udah yang udah ngeliatnya gini, oh masalahku gitu, oh masalahku gitu. Tapi mungkin dulu aku ngeliatnya ke atas, wih gede banget ya gitu kan. Tapi sekarang aku lihat masalah udah ke bawah. Artinya apa? Aku udah nganggap masalah itu kecil, nggak ada masalah yang besar. Mungkin kita sendiri yang membesar-besarkan. Mungkin karena aku udah ngalamin masalah yang besar banget, yang mana titik di mana gini, kita dikriminalisasikan. Tidak ada berita baik tentang saya, beritanya jelek semua. Padahal kalau aku baca berita itu gini, ini orang yang nulis berita kok kayak kenal aku aja, kenal aku juga enggak, aku juga nggak kenal dia gitu. Tapi kan menyimpulkan. Nah, aku berada di satu titik bahwa diam itu emas. Jadi memang sometimes diam itu emas tuh bener-bener ada gitu loh. Bener-bener kita harus praktekkan itu, bahwa kita tidak perlu mengklarifikasi kepada semua orang. Dan kita tidak perlu menjelaskan kepada semua orang. Karena pada saatnya nanti, Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Apalagi permasalahan aku ya, yang dulu itu nggak rasa, sekarang 2021, permasalahan aku waktu itu 2013. Gitu ya, 2013 berarti udah 7 tahun. Alhamdulillah Allah menyelesaikan permasalahan itu, walaupun pada waktu itu kayak benang kusut. Tapi ternyata dengan kita, kan gini, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi Allah cuma minta, Edis, kamu sabar. Satu, kedua, lu sholat. Sholat itu apa? Ya tempat kita mengadu sama Allah, tempat kita mohon ampun sama Allah, minta kita diberikan kekuatan, minta kita diberikan petunjuk gitu kan. Walaupun menjalani itu awal-awal Nisa, pasti aku ada beberapa bulan yang tiap malam aku nangis, ada gitu. Karena seperti aku bilang tadi, untuk jadi pribadi yang kuat, kita kan ditempa dulu dengan rasa taat, dengan air mata. Makanya kadang gini, pengalaman itu mahal harganya, bukan mahal dinilai dari uang, tapi dengan air mata, dengan sedih, capek, kecewa. Tapi jujur itu yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat kan, gitu. Kuat secara mental ya kan. Iya, mental kita luar biasa. Jadi itu. aku nanti mau korek-korek yang tadi yang kakak bilang, kesedihan di titik terendah banget itu, aku ntar mau korek-korek, tapi ntar ya kak itu ya. Nah aku balik lagi ya kak ya. Tentunya kan setelah aku sampai merinding loh sebenarnya tadi ngedengernya itu ya. Kayaknya bisa begitu tertransfer emosinya ini ya. Jadi gini, maksud saya gini, padahal kan saat kakak masuk di dunia baru ya tahun 90-an tuh artinya kakak di usia yang sangat muda. Tapi mungkin saat itu Kak, benar kata Kakak ya, belum ada netizen yang apa-apa itu kita harus klarifikasi. Seingat saya tuh saat itu ya kita lebih banyak yang kalau nggak baik ya wartawan atau pemberitaan jarang lah ya untuk di up ya, ngangkat itu ya jarang gitu.
Tapi luar biasa ya Kak ya, bahwa tadi Kakak bilang dalam menghadapi setiap permasalahan tuh Kakak itu berdiam. Artinya karena diam itu menurut Kakak emas. Nah, padahal saat itu Ya. Kakak dalam kondisi waktu awal-awal masuk dalam dunia publik ini, itu Kakak usianya muda. Apakah Ya. dari usia muda itu Kakak langsung udah bisa menemukan pilihan ini dengan ketika Kakak dirundung sebuah gosip atau apa, Kakak lebih milih diam karena Kakak berpikir bahwa Ya. diam itu adalah emas gitu. Apakah langsung seperti itu ataukah tetap berproses dulu? Pernah nggak Kakak waktu itu menghadapinya dengan emosi Berproses sih atau ya. Berproses berproses karena ya kita Kak ya? kan berjalannya umur kan, aku tuh waktu itu mulai dari nol, mulai dari figuran, kemudian Hmm, menimba ilmu, jadi aku pengen terjun ke hmm, dunia entertain. Waktu itu aku udah sekolah model, kemudian aku hmm, awal tuh model dulu terus iklan, kemudian aku lulus hmm, SMA sambil aku diploma satu, aku finalis Wajah Femina. Dan alhamdulillah hmm, aku masuklah di situ di waktu hmm, zaman itu kan zaman-zaman gadis sampul ya gitu kan, belum ada hmm. TikTok. Jadi kalau zaman gadis sampul, Iya, iya. Hmm, zaman gadis sampul, kemudian aku masuk finalis alhamdulillah dan aku digembleng lah di situ. Bagaimana hmm, menjadi hmm, pribadi hmm, yang baik, gimana untuk foto, gimana untuk catwalk pun walaupun aku pendek diajarin hmm, segala macam itu kepribadian hmm, juga. hmm, Dan aku sekolah lagi di Oki Modeling School, Mbak Oki ingat tuh aku hmm. sekolah Mbak Wow. itu lagi. Iya, makanya aku Hmm, kan ilmu untuk aku MC juga ada gitu. Jadi hmm, aku nggak hmm. karbitan, memang aku Hmm, belajar gitu loh. Aku belajar, hmm, aku hmm, menemukan hmm, diri hmm. aku agar aku bisa layak diterima di dunia entertain. Pada waktu Heeh. itu juga aku usia masih sangat muda kan. Nah, cuman Hmm, satu hal waktu itu adalah aku gini, tetap harus ada jaga image gitu loh. Jaga hmm, image itu hmm, penting karena kita mau menjadi seorang public figure. Public figure itu hmm, kan figur yang dilihat, yang banyak, yang hmm, pada saatnya nanti dia akan banyak penggemar. Artinya kita hmm, akan bisa jadi influencer kan, mempengaruhi orang. hmm, Nah kalau hmm, tabiat hmm, kita tidak bagus atau perilaku kita tidak bagus, nah aku belajarnya dari situ kan, aku kan sekolah hmm, kepribadian juga, hmm, alhamdulillah. hmm, Jadi hmm, artinya heeh. dari situ aku juga jauh dari gosip, alhamdulillah Hmm, udah hmm, hmm, sekian hmm, puluh hmm. tahun gitu ya, aku jauh dari Heeh. gosip kecuali perjalanan ujian hidup ya gitu. Dari yang Hmm, karena perilaku aku sih alhamdulillah nggak ada. hmm. Kemudian Benar-benar. ya untuk menghadapi gosip-gosip karena gini aku meminimalisasikan sensasi. Nah itu aku Hmm, nggak mau diomongin yang nggak baik. hmm, Jadi aku hmm. berusaha untuk melakukan tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu sih simpel Heeh, sih heeh. sebenarnya. Iya, artinya Gitu. kakak di dalam dunia apa publik itu kakak benar-benar nggak pernah ada apa singgungan emosional sehingga kakak terpancing tidak menjadi diri kakak yang seharusnya gitu ya kak ya. Benar-benar kakak bisa Enggak, menjaga itu ya kak ya. enggak Kalau sih yang kakak inget tuh alhamdulillah. ada nggak sih? Nggak ada ya. Oh Kayaknya berarti nggak benar-benar ada ya kak. deh. Ternyata Enggak. artinya kalau kita menjalani sesuatu dengan ilmu itu memang hasilnya ada ya kak ya. Ya, Artinya hasilnya ada. kita terborder sendiri gitu ya kak ya. Karena Betul, kakak betul. melakukannya dengan belajar benar-benar ketika kakak Iya, menjadi benar-benar seorang yang belajar. bisa diterima di masyarakat Iya, gitu ya. iya, Kakak belajar iya. attitude-nya ya kan. Keren sih kak, Betul, keren-keren. Itu keren banget. betul. Ya, memang Hmm, memang apa namanya ilmu itu memang nggak pernah salah ya kak ya. Tapi gini betul, kak, kita tapi gini kak, berarti kan dengan berjalannya waktu kan kakak makin tinggi, kemudian ya, masalah makin banyak gitu ya kak ya. betul. Walaupun jujur kak, aku mengenal kakak lama, aku nggak pernah dengar Ya, juga kakak itu punya permasalahan dengan antara kita aja juga nggak pernah ya. ya teman-teman Ah, arisan gitu. Kakak mm, nice sama semua orang bahkan mm, dalam kondisi pernah ya yang tadi kita sini aku mau masuk nih kak dalam poin yang kakak ya, tadi mau bahas. Kakak pernah dalam kondisi yang menurut saya itu sangat sangat mengganggu mental banget ya. Tapi kakak tetap hadir di tengah-tengah teman-teman. Dan mm, kita sih memang nggak berani juga untuk nanya ya kak ya. Tapi maksudnya untuk punya keberanian hadir saja di tengah teman-teman itu, menurut saya itu luar biasa kak. Dan bagaimana kakak bisa begitu percaya diri setelah sekian banyak hujatan yang kakak terima saat terjadi peristiwa itu? Mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya, ya, ya. teman-teman di luar sana banyak yang tahu. Atau boleh saya mention sedikit ya kak, biar Boleh, teman-teman boleh nggak memahami apa-apa. ya. Oke, mohon maaf Nggak kak. Jadi apa-apa. teman-teman yang sahabat Soul of Speaking yang mungkin belum mengetahui, jadi ceritanya adalah Kak Adis pernah menikah dan waktu itu dalam pernikahan ada semacam peristiwa di mana Kak Adis akhirnya di posisi yang dipersalahkan juga waktu itu. Ya, Nah, tapi ketika Kak Adis di posisi yang dipersalahkan itu, saya masih melihat kakak itu berdiri tegar.
Kakak masih gaul sama kita. Walaupun, ya bukan walaupun ya, tapi memang dari dulu kakak itu kalem kalau ngomong sama orang. Hai Nis, hai, maksudnya nice sama orang gitu. Bukan yang kelewatan juga, bukan yang kurang juga. Ya maksudnya nice aja gitu. Gimana sih Kak, kakak tetap bisa berdiri kuat menghadapi semua orang? Dan apakah saat itu ada yang rese nggak sih Kak nanya kakak atau menjauhi kakak? Kira-kira menurut kakak gimana peristiwa saat itu Kak? Ya, jadi mungkin sedikit mengingatkan, mungkin ada beberapa nih yang lagi nonton di live. Selamat malam semuanya. Mungkin ada yang mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin masih ada yang ingat gitu bahwa aku menikah 2012, 9 bulan kami menikah, kemudian kami ada ujian, suami ada permasalahan, kemudian aku dikait-kaitkan, bahkan aku juga pernah masuk di balik jeruji 3 bulan gitu ya. Kemudian itu 2014, kemudian 2016 divorce gitu ya. Aku jelaskan aja Nisa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dan pada akhirnya kemudian biar kakak yang jelasin. Ya, tahun 2020 kemudian kami menikah kembali, rujuk kembali gitu. Dan kemarin juga lucu juga ada yang nanya, kok udah cerai bisa rujuk lagi sih gitu. Jadi biasanya di unik Indonesia nih, Kak. Iya, biasanya gini, kalau orang nanya, kalau orang kenapa bisa rujuk, karena di Indonesia itu orang kalau bercerai rata-rata talak 1, semua bisa rujuk kok. Kalau asal talak 1 bisa dilihat sertifikat perceraiannya gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Nisa ya. Jadi pada waktu itu kita kenal kalau nggak salah 2015 ya Nisa, atau 2016 kita kenal. Kita kenal malah waktu pas bikin video klip ya. Nggak salah, tahun-tahun enggak Kak, itu 2014 deh kalau nggak salah ya. Ya itu aku baru keluar justru Nisa, ketika aku baru keluar, kemudian aku kan pada waktu diuji itu kan aku hancur ya pastinya ya, aku hancur karena suamiku juga diuji sempat masuk, aku juga sempat masuk, padahal aku nggak tahu apa-apa, tapi ya sudahlah, intinya aku tidak pernah punya dendam, tidak pernah, bahwa itu bagian dari hidup yang harus kami lalui. Yang paling penting kami berdua berhasil melalui itu dengan baik. Yang paling penting apa? Setelah diuji kami jadi lebih baik. Itu sih intinya. Karena Allah itu memberikan ujian kita, itu kan untuk membuat kita jadi lebih baik. Betul ujian banget. Itu masalah itu sebenarnya hanya asal dan sebab aja. Sebenarnya Allah Edis, Edis suami, aku cuma pengen membuat kamu jadi lebih kuat, membuat kamu jadi lebih baik lagi, dan juga aku pengen mencuci dosa-dosa kamu, kan gitu. Jadi kan setiap ujian masalah yang datang dalam hidup kita itu sejatinya adalah untuk mencuci dosa-dosa kita. Asalkan kita bisa dengan sabar ikhlas menjalani ujian tersebut, dan setelah itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita dapat ujian, tapi kita lebih jauh dari Allah, kita jadi pribadi yang tidak baik, berarti kita tidak lulus, kan gitu. Jadi intinya aku nggak masalah menceritakan hal yang itu. Dan pas aku kenal Nisa tahun 2015 itu ya. 14 dari itu aku baru keluar dari sana, yang mana ya aku bilanglah di sini kami dizolimin lah, aku bisa bilang aku dizolimin, dan ada pihak-pihak yang pengen melihat kami hancur. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu kekuatan aku Nisa, gitu loh, bahwa ada orang yang pengen lihat aku hancur, aku nggak hancur tuh, aku pengen tunjukin bahwa aku kuat, kamu benar menghancurkan aku, tapi Allah nggak mengizinkan tuh, buktinya aku nggak hancur, gitu loh. Jadi justru itu menjadi sumber kekuatan aku, bahwa ya aku no hard feeling aja, karena aku juga nggak, aku bukan karena tidak ada rasa, aku tidak melakukan sebuah sesuatu gitu. Jadi buat aku ngapain aku harus malu keluar gitu loh. Aku tetap jadi pribadi Edis Adelia yang apa adanya, bahwa aku ini sebenarnya tipikal penyayang. Aku pertama ketemu kamu aja aku bisa langsung nggak tahu, aku tipikalnya sayangnya apa boleh dibilang di Instagram, di WA aku tuh semuanya aku mau manggil tuh pasti sayang. Karena aku orangnya penuh kasih, penuh cinta kasih gitu loh. Aku nggak suka perpecahan, aku nggak suka orang berantem apalah, nggak penting, nggak gitu. Jadi aku lebih ke kayak gitu. Jadi pada waktu itu ya udah aku keluar aja seperti aku biasanya, aku bertemu teman-teman, dan bahkan kalaupun ada yang nanya, Nisa nggak apa-apa kok aku jelasin, aku berbesar hati, malah aku ada saat itu ya Kak ya. Saat itu, jadi itu pun ada satu dia yang takut nanya. Iya, aku malah hebat banget mental kakak ya, berarti keren banget Kak. Karena kita harus punya hati yang seluas samudra sini saya. Kita harus satu nih yang tadi yang membuat kita kuat ya, aku belum cerita. Satu, kita harus berdamai dengan keadaan. Ketika kita diuji, aku apalagi pernah ngalamin ujian yang paling berat lah gitu ya, pernah masuk di balik jeruji itu kan nggak enak banget gitu ya. Satu, berdamai dengan keadaan. Dua, kita harus memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain, terutama memaafkan orang-orang yang menjolimin kita.
seperti itu. Jadi kita punya punya hati yang aku bilang tadi, harus hati seluas samudra, jangan punya hati yang sempit gitu kan, gitu. Jadi ya ketika aku diuji itu aku biasa aja, aku jalan keluar karena aku gini, alam jangan mau filter kok. Justru ketika aku diuji aku akan tahu teman-teman mana yang baik sama aku, temen yang baik sama aku ketika aku lagi ada di atas atau ketika aku lagi di bawah gitu. Kan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, teman kamu banyak banget, ya Allah, jutaan banyak banget teman kamu. Karena Ali bin Abi Thalib bilang, tar dulu, nanti kalau saya lagi diuji, aku akan tahu berapa banyak teman aku. Jadi justru aku di keadaan di bawah itu, aku tetap bersilaturahmi, aku tetap bersosialisasi. Bahkan yang tadinya aku udah nggak ikut arisan, aku mau ikut arisan gitu kan. Jadi aku justru itu mungkin sebuah healing buat aku ya. Healing, tapi setelah pasca ada masa penyembuhan ya. Pasca penyembuhan dari luka itu ya, aku bilang tadi masa terberat ada 3 bulan. Kemudian masa selanjutnya adalah waktu-waktu di mana kita harus berdamai dengan keadaan tersebut. Kita harus memaafkan diri kita harus memaafkan orang lain yang menjolimin kita. Kemudian hilangkanlah segala macam dendam. Salah satu hal untuk membuat kita melepaskan permasalahan, misalkan gini. Kalau aku sih karena waktu itu ada yang menjebloskan aku ya gitu. Jadi aku cuman gini, aku pas aku di sana aku sholat tahajud, aku sebut si X misalkan, si Fulan, ya Allah, dia yang menjolimin aku, tapi dia tiap malam aku doain, ya Allah si Fulan, ampunilah dosa-dosanya si Fulan, ya Allah panjangkanlah umurnya, ya Allah berikanlah dia rezeki yang berlimpah, ya Allah selamatkanlah hidupnya di dunia dan di akhirat, muliakanlah hidupnya, justru karena doa itu akan berbalik ke saya. Tapi ketika aku mendoakan orang yang menjolimin kita, memang pertama berat nih, hati bergetar, mulut ngomongnya bergetar, tapi dibiasain tiap malam lama-lama itu membuat hatiku jadi luas gitu loh, jadi luas samudra. Dan aku tipikal orang memang nggak mau pusing sih gitu, maksudnya karena udah pernah ngalamin masalah yang berat banget, aku fokus gitu, tipikal orang yang fokus, yang penting aku baik sama orang, aku nggak nyakitin hati orang. Apa namanya, kita selalu bergaul dengan pribadi yang baik gitu ya. Ya alhamdulillah, alam sendiri yang Allah yang memfilter teman-teman yang baik buat aku gitu ya, dan pelan-pelan permasalahan itu terurai gitu. Jadi jangan fokus di permasalahan nih kalau lagi ada ini, untuk yang itu kan tadi pertanyaannya gimana aku jangan bisa fokus, tampil elegan padahal lagi ada permasalahan gitu. Jadi, satu itu, kedua jangan curhat sana sini, mungkin dibiasakan buat teman-teman kalau lagi ada masalah juga jangan curhat sana sini, jangan curhat lah, zaman sekarang curhatnya di medsos sih ya, jangan curhat barbar gitu ya. Banyak yang curhat colongan barbar gitu, curhat di medsos, tapi pas dibahas nggak mau gitu. Jadi kalau aku sih masalah pribadi aku, urusan pribadi aku, biarlah aku dan Allah yang tahu gitu ya. Kalau buat teman-teman tahu yang baik-baiknya aja kan gitu. Tutupinlah aibmu. Sebenarnya kan kita harus nutupin aibnya kita. Bukan aib orang aja ya Kak ya. Bukan aib orang, aib kita pun juga harus kita tutupin gitu loh. Karena kalau kita juga nutup aib kita, gini, jadi sama, kalau kita buka aib kita, Allah akan buka selebar-lebarnya. Tapi kalau kita juga tutupin aib kita, insya Allah permasalahan yang sedang kita hadapi ini Allah akan selesaikan satu persatu gitu. Tapi satu hal yang paling penting sih gini sih Nisa, kalau kita lagi diuji, jangan pernah jauh sama Allah. Jangan pernah jauh sama Allah. By the way, umur kakak berapa sih waktu itu, tahun 2014 itu? Aku udah gini waktu itu sampai kakak begitu dewasa banget gitu menyikapi peristiwa itu gitu. Usia kakak waktu itu dia apa? Kepala 2 apa kepala 3 gitu? Kepala 3. Sekarang gini, Nisa aku sekarang 42 tahun 2001. Waktu itu tahun 2014. Berarti dikurangin 7. 42 kurangi 7 36 ya. 36 sebenarnya masih muda juga. Kalau menurut saya bahwa kakak mampu gitu. Pas di usia masih di kepala 3 itu, kakak tetap mampu. Menurut saya ya itu berat banget saat itu. Iya, berat banget sih. Iya, karena saya tuh pernah membaca satu hadis ya, bahwa ketika permasalahan hidupmu itu udah masuk di tahap fitnah terhadap dirimu, itu adalah puncak sebuah ujian yang akan kamu hadapi. Setelah itu baru akan kemudahan mungkin akan mengalir ya. Jadi tempaan mental itu adalah puncak tempaan mental gitulah. Kira-kira yang saya baca hadisnya, saya lupa itu hadis apa. Nah, artinya saat itu kan berarti kan kakak di puncak-puncak tertinggi ya, dengan fitnah, kondisi, kehidupan sosial. Mohon maaf Kak, mungkin juga
finansial saat itu juga pasti dalam kondisi yang berat gitu ya Kak ya. Dan Kakak tetap mampu gitu loh, mampu, saya sampai merinding ngomongnya. Kakak tetap mampu menghadapi situasi itu dengan tegak, kepala tegak, tidak minder, tidak drop. Aku tuh waktu pergi-pergi tuh, dan luar biasa gitu. Waktu pergi-pergi tuh aku sempat nggak punya mobil 8 bulan, tapi aku biasa aja kan. Iya, Gitu. kita nggak pernah ngeh juga Kak kalau Iya, Kakak nggak punya pernah mobil. juga. Sementara Nggak ngeh juga. Sementara aku dengar katanya gini, kalau pernah ada orang di arisan karena naik mobil Kijang turunnya nggak di lobi, di jauh. Ngapain mesti malu? Aku halo, Edis Adelia pernah nggak punya mobil 8 bulan. Saya kemana-mana naik Grab. Masya Allah. tapi seru. Tapi bener itu Kak. Maksud saya banyak dari teman-teman kita saat itu. Mungkin waktu itu aku masih di kondisi di situ ya, belum selesai sama diriku ya. Kalau sekarang udah selesai, nggak peduli ya Kak ya. Ya benar. Tapi saat itu lagi yang artinya maksud saya artinya saat itu Kakak sudah matang banget sehingga Kakak nggak peduli dengan label itu ya. Padahal saat itu kita masih berkumpul dengan orang-orang yang masih peduli ya Kak sama itu, yang benar kata Kakak, nggak berani berhenti di lobi kalau mobilnya nggak sesuai gitu ya. Luar biasa, Kakak itu tetap bisa berdiri gitu. Di mana saat itu benar-benar ya Kak ya, judgmental terhadap kita, terhadap Kakak saat itu pasti juga ada ya. Tapi Kakak pernah menghadapi itu atau dengar langsung sendiri atau enggak? Tentunya itu juga mempengaruhi kondisi kejiwaan Kakak. Apa gitu. Jadi memang jadilah dirimu sendiri, dan kamu kalau mau tampil ke publik, mau berusaha punya teman yang banyak, gitu loh. Kalau aku pada waktu itu aku memang ikut bergaul ke sana ke sini gitu. Ini penontonnya ada Malaya tuh, saksinya Malaya tuh, sering lihat Malaya sahabat aku. Aku naik Malaya sempat kaget, Beb, mobilmu mana? Aku nggak ada mobil, Beb, kita ketemuan di sini, aku naik Grab. Itu Malaya tuh sempat, dia tuh gini, aku tuh nggak berani naik Grab, takut. Ngapain? Jadi perempuan harus tegar dong. Itu sampai tanya tuh, orangnya ada pasti ketawa dari sini. Dia nggak seumur-umur nggak pernah naik mobil Grab gitu loh. Dan aku 8 bulan aku naik Grab gitu, dan aku nggak malu. Kenapa sih, Beb, kamu nggak malu? Kenapa harus malu sih? Gini loh, aku tuh, kamu mau berteman sama aku, ini apa adanya diriku, ya begini gitu, nggak perlu aku menjadi orang lain agar kamu suka sama aku gitu loh, gitu kan. Jadi, dan menjadi diri sendiri itu lebih enak sih Nisa gitu loh, bahwa ya orang baik sama aku ya apa adanya diriku gitu. Dan alhamdulillah pas aku keluar itu kan tadinya kan pemberitaan luar biasa sampai aku kalau baca tuh nangis Nisa. Tiap baca aku tuh sakit, hati aku cuma istighfar gitu, karena nggak ada berita yang baik tentang aku, astagfirullahaladzim. Aku tuh kayak udah kayak apa, tapi aku cuma bisa nangis, aku minta dikuatkan sama Allah. Aku cuma tunjukin bahwa ini ya gue begini gitu loh, bahwa orang akhirnya mengenal aku ya seperti Nisa kenal aku, bahwa Edis begitu ya, kalau gue baca berita begini. Tapi pas aku jadi biar orang itu punya asumsi sendiri gitu loh, betul. Kalau gini, kalau kita pengen disebut orang baik, cukuplah kamu berperilaku baik, jangan pencitraan agar dianggap baik gitu. Iya, benar. Jadi ya kan, jadi kalau perilaku kita baik, pasti kita akan diterima semua kalangan gitu kan. Yang penting attitude, kembali ke attitude yang tadi ya, yang penting attitude kita baik, kita nggak pernah ngecewain teman, kita juga tutur bahasa kita baik, lisan kita baik, tutur kata kita baik, akhlak kita baik, tabiat kita baik gitu. Dan alhamdulillah sih, jadi waktu aku keluar, aku sebenarnya juga nggak peduli juga nih sama ada yang ngomongin aku di depan aku juga pada waktu itu, karena bagi aku nggak penting lagi gitu loh. Karena kan waktu pemberitaan itu dengan pemberitaan yang sangat menjatuhkan aku segala macam, bagi aku ya udahlah. Jadi aku udah nggak peduli penilaian kalian terhadap saya, tapi inilah saya, itu aja sih gitu kan. Aku bilang yang masalah sakit hatinya apa, karena kalau satu orang ngomong dipikir, aduh, aku cukup baca pemberitaan aja aku udah sangat sakit deh. Dan aku yakin di luar sana banyak orang yang berpikiran negatif gitu kan. Cuman aku cukup ya, karena mereka kan tidak tahu seperti itu kan, dan mereka juga tidak perlu tahu juga gitu kan. Jadi ya udahlah, biarkanlah akan seperti itu, dan aku tidak perlu mengklarifikasi. Aku berperilaku baik dan menjadi diri sendiri itu yang terpenting. Alhamdulillah ya sampai sekarang juga, memang nggak ada sampai sekarang nggak gitu. ada hal-hal yang negatif. Tapi artinya gini Kak, kalau kita dalam kondisi yang
kondisi yang artinya hujatan begitu besar terhadap kita ya, kita itu harus justru menunjukkan menunjukkan dengan perilaku yang baik ya, bukan barbar klarifikasi A B Z gitu ya Kak ya. Artinya seolah-olah nggak ada introspeksi diri terhadap kita. Itu mengundang muak juga ya dari orang lain. Jadi sebenarnya kembali ke gini, kalau kita diuji sama Allah, itu sebenarnya Allah lagi nyuruh kita untuk introspeksi diri, karena nggak ada daun yang jatuh tanpa seizin Allah, nggak ada ikan berenang tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita, Nisa, hidup aku, hidup Nisa, mungkin hidup yang siapapun juga lagi ada diuji, lagi ada yang bercerai, kemudian lagi ada yang meninggal anaknya karena COVID, itu semua ujian. Itu semua karena Allah. Sebenarnya satu hal. Dan siapapun gitu ya, kayak bisa menerima, siapapun bisa menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Iya, bisa menghadapi situasi itu. Yang penting satu, kita introspeksi diri. Jadi ketika kita ada masalah tuh, kamu jangan keluar dulu, tapi ke dalam dulu. Ke dalam dulu kamu ya. dulu, introspeksi diri dulu. Introspeksi diri, berdamai ya. Berdamai dengan keadaan, maafin diri gitu ya. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Gitu. Jadi enak kalau jadi pribadi yang pemaaf gitu ya. Terus satu lagi gini Nisa, kalaupun ada orang yang ngomongin kita, jangan marah dulu. Ada orang ngomongin gini, Dis kata orang kamu gini, jangan marah dulu tapi dengerin dulu. Kalau benar nggak sih yang diomongin? Kalau yang diomongin benar, oh berarti nggak bagus. Introspeksi diri, jangan marah dulu. Oh ya udah, berarti aku harus memperbaiki perilaku aku. Nggak perlu disamperin, dilabrak, nggak perlu gitu kan. Tapi kalau Dis kata orang kamu gini, itu kita enggak tuh menurut kita bicara dialog dengan diri sendiri, nggak benar tuh ya udah nggak usah dipikirin gitu. Jadi kita fokus untuk fokus berbuat baik aja Nisa, fokus berbuat luar baik. Biasa. Jangan gini, kita tuh kalau menggapai ridhonya Allah, insya Allah deh nanti urusan duniawi tuh Allah yang akan mengatur gitu. Jadi kita nggak usah pencitraan biar dianggap baik, tapi kemudian kita munafik, kita tidak seperti itu, pada akhirnya akan juga kan. Tapi betul. Kita berperilaku baik karena emang kita pengen taat sama Allah, tunduk sama Allah, ya memang kita sesama muslim harus berbuat baik pada siapapun, dengan ya insya Allah sih akhirnya kan juga kita hidupnya jauh dari masalah gitu loh. Kita tenang gitu. Aku pernah diuji, jadi ada masalah segala macam. Justru aku bersyukur sama Allah Nisa. Ujian-ujian itu yang membuat aku jadi pribadi yang aku waktu itu introspeksi diri, dan aku menyadari pada waktu itu kita sebagai manusia nggak pernah lepas dari salah, khilaf, dosa segala macam. Aku justru kayak dibukakan mataku sama Allah bahwa nih aku diuji ke titik terendah. Masuk jeruji itu kan titik terendah ya Nisa ya. Titik terendah di dunia itu kan paling rendah di situ deh. Kalau orang masuk situ tuh udah kayak itu udah yang titik terendah di dunia. Nah aku di situ terus aku waktu itu mencari ya Allah kenapa ya aku di sini padahal aku nggak berbuat apa-apa, aku dikait-kaitkan, tapi itu itu hanya asal dan sebab. Allah naruh aku di sini kenapa? Karena begitu banyak dosa-dosa aku dari aku masa kecil, dari aku bayi sampai kemarin usia aku 36 tahun itu aku diuji di sini supaya apa? Aku introspeksi diri, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku nggak mau nyalain sana sini, kayak maka aku tadi bilang aku bisa memaafkan orang yang menjolimin aku karena apa? Oh makasih ya berkat kamu aku jadi sadar bahwa aku tuh selama ini salah, banyak hal yang salah yang udah aku lakukan dalam hidup aku. Walaupun sampai detik ini juga namanya manusia ya Nisa, kita nggak pernah lepas dari salah dan khilaf, tapi setelah diuji itu tuh aku jadi penuh kehati-hatian, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, karena memang selayaknya hidup di dunia ini kan kita nggak bisa seenaknya dewe, ya kan? Kita harus kita makhluk sosial, ya kayak di arisan aja lah. Gitu. Kita kan juga nggak bisa seenaknya sendiri kan. Kita harus menjaga perasaan orang, kita harus jadi memang nggak bisa asal barbar dalam hidup ini. Gitu. Betul banget. Jalanin hidup ini barbar ya nggak akan bisa. Kamu akan bergesekan dengan sana sini, gitu kan? Luar biasa ya. Aku benar-benar bayangin, mataku juga sampai panas nih mendengarnya. Dia terharu banget aku Kak. Maksud aku tuh gini, di usia yang menurut saya 30 itu kepala 3 masih muda ya menurut saya gitu. Kakak udah dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Tapi kakak bisa mengambil hikmah. Ini buat teman-teman di rumah juga, sobat-sobat Soul of Speaking di rumah juga. Ini sebenarnya Soul of Speaking juga mengajarkan tentang energi ini ya Kak ya. Dimana setiap kita itu kalau bermasalah itu harus introspeksi dulu. Setelah kita introspeksi diri, kemudian kita belajar memaafkan. Memaafkan diri kita, memaafkan orang lain yang melakukan itu gitu. Dan seperti yang kakak bilang, nggak mudah memaafkan orang lain itu. Apalagi orang yang sudah menjahati kita gitu ya, kayak menurut versi kita loh Kak ya.
Tapi ternyata karena kakak mampu memaafkan orang yang menjahati kakak tadi ini, disinilah ternyata rahmat Allah turun ya kak ya. Iya, Rahmat iya, Allah turun, terus kemudian kakak luar biasa kak. Menurut saya ini rahmat ya kak. Ketika kakak keluar, kakak diberi kekuatan untuk bergaul lagi. iya, Nggak gampang loh kak. iya. Orang setelah keluar, terus kemudian dia punya keberanian untuk bergaul lagi. Ini Iya. rahmat Allah luar biasa. Karena Allah sayang, Allah memberi kekuatan itu ke kakak. Mm-mm. Mencurahkan rahmat Iya. kasih sayang ini ke dalam kepercayaan diri kakak, sehingga sehingga kakak tetap pede masuk ke dalam dunia pergaulan. Dan teman-teman pergaulan itu, kalau saya sih nggak ada ya orang yang jelek tentang cerita kakak ke saya, itu saya nggak dengar gitu. Mungkin ya prosentasenya nggak banyak ya kalau yang ada bahasa hujatan atau apa. Ya. Tapi di lingkungan kita sendiri itu insya Allah kalau yang saya hadapi itu saya nggak pernah dengar kakak dihujat. Artinya apa? Teman-teman itu udah lumayan intelektual karena menurut saya kak, netizen atau orang yang menghujat itu adalah orang yang tidak pernah mengalami keterpurukan. Sehingga Betul. kalau karena dia tidak pernah mengalami keterpurukan, dia nggak tahu rasanya kesedihan yang Aduh. dihadapin. Nah, kalau dia nggak pernah merasakan kesedihan yang dihadapin, otomatis kan dia mudah judgmental orang lain. Betul, Benar nggak, Kak? betul, Nah, betul. kalau seperti yang kakak bilang tadi, karena kakak sudah diberi pengajaran hidup lewat masalah-masalah, sehingga kakak nggak mudah menjudge orang, bisa merasakan apa yang orang empati Lebih ya, empati. mudah empati ke orang lain, karena kakak tahu rasanya ketika di posisi itu gitu. Luar biasa memang. Jadi ujian itu bukan karena Allah nggak sayang ya kak ya, ujian itu karena Allah sayang ya. Allah Luar sayang. biasa. Luar Ini biasa. juga Nisa udah lulus nih, Masya Allah. Bukan lagi kak. Tapi ya Allah, aku tuh selulus-lulusnya aku jangan sampai juga ya kak, tapi aku tetap anggap kakak itu the best. Kenapa? Karena nggak semua kak orang mampu, nggak semua. Bahkan nih tadi nih founder Soul of Speaking, Abang Rani Badri Kalianda. Mudah-mudahan nanti kakak bisa jumpa ya sama abang saya ini. Amin, amin, insya Allah. Dengan Bang senang Rani hati. ini Bang Rani ini dari tadi mengatakan kakak itu luar biasa. Masya Jadi Allah. artinya Bang Rani ini merasakan energi kebaikan, energi yang positif yang kakak miliki. Sehingga itu kakak bisa menjadi pemenang itu dalam kehidupan karena kakak memiliki energi positif itu gitu. Iya. Masya Jadi Allah. satu hal sih mungkin aku bisa sampai tambahin, speechless sebenarnya Nisa. kayak. Oke. Satu hal nih aku mau tambahin mungkin gini. Jadi dalam hidup ini Nisa pasti ada yang suka dan tidak suka dalam hidup kita. Kamu perlu fokus sama yang suka aja. Yang nggak suka nggak usah pikirin gitu. Fokus sama yang suka. Iya, Sama karena yang kan, disuka. iya kan dalam hidup ini kan pasti ada aja gitu. Kita udah berbuat baik aja, masih aja tapi nggak apa-apa. Jadi aku sih nggak pernah melihat fokus yang itu. Jadi kayak kacamata kuda sih aku tipe kalinya. Maksudnya aku enjoy aja, happy aja gitu ya. Kalau lagi ada masalah, aku lebih merenung sendiri, selesain sendiri gitu. Terus fokus aja deh sama orang-orang yang kita berteman sama orang yang memberikan energi positif. Gitu. Masya Allah. Nah. Aduh, aku benar-benar dengan segala feeling yang merinding ada nih. Nah, aku mau beralih nih Kak sama yang lucu-lucu yang bikin celeket-celeket perasaan. Iya. Nah, setelah kakak melalui semua proses-proses yang gak enak tadi, kan kakak sempat bercerai juga sama pasangan. Tapi kok bisa kakak balik lagi itu loh Kak sama pasangan kakak. Which is kan kita itu perempuan jarang bisa ya. Maksudnya kita ini bicara bukan soal talak satu, tapi perasaan yang sudah yang sudah ibaratnya yang sudah ya udah malas malas untuk itu gitu. Kenapa kakak bisa membuat itu ada lagi? Itu gimana ceritanya Kak? Jadi kan memang kita berpisah pada waktu itu kan memang karena ada hal prinsip sekali gitu ya. Jadi memang satu hal mungkin saya sampaikan sedikit lah di sini bahwa aku berpisah bukan karena suamiku ada masalah aku tinggalin gitu ya. No. Aku dampingin suamiku ada di dalam sana, ada di pesantren kehidupan itu aku dampingin dari 2013 sampai 16 4 tahun gitu kan. Jadi memang karena ada hal prinsip banget yang mana kita berpisah. Dan alhamdulillahnya aku berdua suami itu kita tipikal orang bukan yang saling jelek-jelekin. Alhamdulillah aku nggak pernah jelek-jelekin mantan karena kami udah kami berkomitmen bahwa kita berpisah cukup kita berdua yang tahu gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya nggak mau pisah juga, tapi ada hal yang pada waktu itu membuat kita memang berpisah gitu.
Dan aku berpisah, semua media nanya pada waktu itu, kenapa mancing segala macam. No, saya nggak ngomong apapun. Bagi saya udah ini urusan pribadi aku dan suamiku, yang mana ada hal prinsip yang membuat kita harus berpisah gitu kan. Nah kemudian aku sendiri nih 4 tahun nih, dari 2016 sampai 2020 kan, 4 tahun gitu kan. Nah di situ aku kembali bekerja lagi, aku mengejar karir aku lagi gitu ya. Kemudian alhamdulillah aku juga karirku waktu itu bagus. Terus kemudian aku juga sempat jadi staf ahli di salah satu partai juga gitu kan. Sibuk juga gitu, dan aku terus berdoa minta sama Allah diberikan jodoh, minta Nisa. Tiap sholat minta, tiap sujud terakhir minta. Itu selalu sholat 5 waktu plus tahajud plus doa, sujud terakhir minta jodoh. Gitu, kepengen banget kan, pasti pengen menikah gitu kan. Oke, setahun 2 tahun dia sempat ada coba dekat ta'aruf dengan orang, tapi kok nggak sreg gitu kan. Terus ya wajar lah, kita namanya masih single, kita kenal pengen tahu gitu kan gitu. Kok belum ada yang cocok juga gitu kan. Dan aku lebih fokus sibuk kerja, sama waktu itu sibuk ngurus almarhum bapakku gitu kan. Gitu. Nah kemudian sebenarnya deketnya kami nggak komunikasi gitu, dan aku nggak bakal tahu kalau kita bakal rujuk gitu loh. Cuma bagi aku kan itu udah part itu aku tutup, aku coba buka lembaran baru kan gitu ya, gitu. Dan ternyata memang buka lembaran baru, pengen punya jodoh yang baru lagi kan, pasti kita lebih hati-hati ya nih saya kalau pernah gagal ya kan, kita nggak mau sembarangan buka pintu hati kepada pria, pasti sebelum buka pintu hati kita udah hati ini dulu gitu kan. Nah aku juga nggak mudah untuk membuka hati sebenarnya, cuman kalau cuman ta'aruf kenal boleh lah gitu kan, namanya ikhtiar kan, bagian dari usaha untuk dapat jodoh. Nah bapakku wafat tahun 2019. Nah kemudian 2019, nah dan 2019 itu aku haji gitu kan. Nah sebelum aku berangkat haji itu, setelah sekian lama nggak komunikasi, kami komunikasi karena ada hal yang harus dibahas gitu kan, teleponan gitu. Udah habis itu terus pas aku di sana, nah pas aku haji ini memang aku juga fokus ibadah sama fokus minta jodoh sih gitu loh. Jadi memang doa gitu kan, doa terus minta jodoh, tapi nggak pernah kebayang dia dong. Aku mintanya kan pastinya kirain siapa gitu kan. Tapi alhamdulillah kok di situ suami mendekat lagi gitu kan, ada perhatian lagi di situ. Akhirnya kita jadi kayak teleponan kayak teman gitu loh, kayak teman. Terus kemudian pulang dari sana, dia kan deket sama keponakan, dia ketemu lah jalan makan, itu pun kita nggak pernah berdua, sama keponakan sama kakak rombongan tuh. Kalau ngeliat aku sahur rame-rame nggak pernah berdua rame-rame terus gitu kan, sampai ya dia mendekatiku lagi, dia dengan ada satu hal bahwa izinkan aku untuk menebus kesalahanku yang kemarin. Aku kemarin udah membuat kamu menderita. Sekarang alhamdulillah ya dia udah kembali menekuni karirnya lagi dari nol gitu kan, dan alhamdulillah kemarin aku susah sama kamu, kok sekarang kalau aku bahagia sama wanita lain kok kayaknya nggak seperti itu, dan aku masih mengharapkan kamu untuk jadi pendamping aku. Jadi tujuan hidup aku, katanya dia nih waktu merayuku lagi bahwa mudah-mudahan benar gitu, bahwa tujuan hidup aku saat ini, amin, karena aku pernah membuat kamu menderita. Tujuan hidup aku saat ini adalah untuk membuat kamu bahagia. Masya gitu Allah. Nisa. Jadi statementnya itu sebenarnya bikin luluh ya. Iya, bikin luluh, dan nggak langsung aku terima sih dari Agustus. Aku bilang oke, itu Januari aku umroh, doa lagi sama Allah, aku sebut nama. Waktu haji belum aku sebut nama kan, kadang nggak tahu. Nah Januari itu aku sebut nama. Fulan bin Fulan, kalau emang dia jodoh itu. Aku pulang dari umroh Januari, aku kok dikasih kayak srek gitu. Aku bilang oke, Januari, Februari, Maret, harusnya April kami menikah, tapi karena pandemik dimajuin jadi 25 Maret. Gitu. Berarti sih. itu 2020 ya? Januari 2020. Maret 2020. Jadi kami membuat komitmen, itu tentu ini keputusan yang tepat itu. Tapi kami memang harus membuat komitmen baru lagi. Kan kita kan membuka lembaran baru, nutup lembaran lama. Saya nggak mau lagi gini kan. Aku juga koreksi diri, karena sebuah rumah tangga nih, sebuah rumah tangga bercerai itu pasti kesalahan kedua belah pihak. Kita sebagai istri ada salah, suami ada salah. Akhirnya kami berdua introspeksi diri, dan kami membuat komitmen baru. Dan alhamdulillah aku juga pasti melibatkan Allah dalam hal ini. Aku istiqorah, dan memang ternyata kami berjodoh kembali. Jadi singkat cerita, ternyata jodoh nggak kemana gitu. Iya, Masya Allah, jodoh nggak kemana ya. Nggak usah diperjuangkan, nanti Allah yang datangkan ya kan. Betul, ternyata Allah yang datengin. Seseorang udah yang pisah 4 tahun loh. Iya, seseorang yang nggak perlu
betul. Seseorang yang nggak perlu kita belajar lagi pribadi dia. Tapi Ya, tentunya karena udah melalui proses kehidupan, tempaan betul. kehidupan kayak, insya Ya. Allah beliau beliau jauh lebih baik daripada Iya, jadi kita sebelumnya. berdua itu udah jatuh bangun bareng ya Nisa ya. Mm-mm. Jadi dan Mm-mm. beliau bilang ya memang aku bisa diajak hidup susah banget gitu. Aku susah banget kan Mm. sampai nothing semua aku jual mobil nggak ada Mm. kan artinya dari segi Mm. finansial sampai titik Mm. terendah, titik nol. Dan Mm. Mm. suamiku tuh melihat ya memang ternyata aku bukan hanya bisa diajak hidup senang, tapi diajak hidup susah Mm. pun aku bisa gitu. Dan alhamdulillah ketika Mm. sekarang Allah kasih rezeki lagi, ya dia Mm. pengen pengen menebus kesalahan dia itu dengan membuat aku lebih bahagia hidupnya. Jadi ya alhamdulillah memang Masya udah jalannya Allah. Allah ini jodoh gitu. Wow, luar biasa. Uh. Dari sedih, terus kemudian sekarang ikut senang, merasakan yang kakak rasakan. Tapi artinya menikah di awal 2020, tiba-tiba pandemi, pilihan yang Iya, tepat juga ya kak ya. Tiba-tiba pas kita banget nggak itu. kenal siapa-siapa lagi. Nyaris kita Iya, nggak pernah kumpul-kumpul lagi. enggak Dan lagi. akhirnya kakak hampir 24 24 jam pacaran, mengenal lagi kepribadian Iya, pasangan. Masya Allah, Allah betul. baik banget kak sama kakak, Betul, sama sama dikasih kehidupan banyak, kakak gitu. betul Coba kalau dikasih nggak banyak pandemi, waktu. pasti pasti sibuk sibuk kerja lah, sibuk organisasi, sibuk perkumpulan ya kan, sehingga nggak pernah ada waktu untuk saling mengenal lagi ya kak ya. Dan satu Luar hal nih biasa. ada pelajaran aku Hmm. dari sana, Heeh. aku rujuk lagi Iya. Nisa gini. Heeh. Banyak orang ketika dalam rumah tangga kemudian Heeh. bermasalah, pasti kadang setan Heeh. lewat tuh, udah Iya. cerai aja, Iya kamu betul cari betul suami, betul. kamu cari Heeh. suami di luar pasti lebih banyak yang Mm-mm. lebih oke dari suami kamu. Mm-mm. Ternyata Mm-mm. nggak seperti itu hanya omongan setan. Bahwa Betul betul. suami yang Allah berikan kepada kita, baik buruknya Mm-mm. dia, jadi ujian untuk kita, gitu kan kita minta, Iya ya iya Allah aku pengen dapet jodoh, iya. ternyata dikasih dia ke aku, dikasih suamiku ini, dikasih ujian Mm-mm. gitu ya. Ya Mm-mm. ternyata baik buruknya suami itu ada ujian untuk kita. Dan kayak misalkan udah pokoknya kalau lagi berantem orang tuh setan selalu bisikin untuk udah di luar ada yang lebih baik terima kamu, enggak, Betul laki-laki yang betul. suka ngegoda kamu tanda Setan kutip itu. itu setan, dan itu mereka juga hanya main-main, mereka nggak ada Betul serius betul. untuk menikahin kamu atau serius. Betul. Itu setan, Mm-mm. hanya gangguan aja. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu lagi berantem sama suamimu, kamu lagi gedek sama suamimu, Sabar. percayalah, walaupun iya ya kayak apa gue cerai aja sama suamiku, mungkin di luar aku dapet yang lebih baik. Heeh. Enggak juga, di luar sana tidak jauh lebih baik dari suami kamu. Laki-laki tetap Mm. laki-laki, beda casing saja gitu kan, permasalahan Mm. mungkin akan Masya tetap Allah. sama gitu loh. Jadi Iya kita di betul sini betul yang betul. isi perempuan juga memang kita harus, ya aku kayak sekarang lihat suamiku dengan segala kekurangan dan kelebihan dia, ya aku bersyukur dikasih suami dia Mm-mm. gitu, yang ternyata dia yang mengerti aku, dia yang ternyata memang jodoh tuh gitu gitu Nisa, dan memang tidak ada yang sempurna, Mm-mm. pasti ada kurang Betul betul. lebihnya, pasti ada kurang lebihnya. Yang Luar penting kita biasa. sebagai perempuan jadikan rumah tangga itu jadi ladang ibadah, diniatkan ibadah Masya karena Allah Allah. gitu. Masya Allah. Jadi apa, sahabat Soul of Speaking dimanapun Anda berada, ini kebetulan lebih waktunya lagi, tapi Iya, enjoy lebih banget 3 saya menit. nih mendengar. Lebih 3 menit. Tapi banyak pengajaran. Kalau dari saya aja tadi menerima banyak pengajaran, antara lain ketika menghadapi permasalahan, jangan lupa untuk kita introspeksi ke dalam. Ya, Kemudian keluar, maafkan diri, memaafkan orang lain, terus kemudian yakin atas kebaikan Allah gitu ya, yang akan datang bermunculan. Terus kemudian kalau dalam tadi ada dua hal ya, satu ini ya, bahwa dalam hal berhubungan dengan pasangan jangan mudah menyerah dalam ya, memperjuangkan gitu ya, betul. karena Rumah tangga belum itu tentu harus diperjuangkan. Ya. belum tentu di luar sana jauh lebih baik. Luar biasa Kak, Masya Allah. Ini Iya kan, mudah-mudahan sahabat. apalagi sekarang kan Nisa juga ngerasakan ternyata, oh gitu ya, ternyata apalagi kan, Oh gitu ya. oh gitu Wah ya luar biasa ternyata. ya Kak, luar biasa, benar-benar, benar banget Kak itu. Jadi apa, mudah-mudahan teman-teman atau sahabat Soul of Speaking yang mendengarkan, bahkan mungkin nanti juga akan diputar Kak di YouTube. Itu insya Allah Oke, bisa mengambil hikmah dari pengajaran yang pengalaman Kakak ini tadi gitu. ya, Masya Allah Kak, luar biasa Kak. ya, Tentunya buat, Kakak bisa di titik ini pasti juga setelah dengan semua ya, perjalanan tempaan ini ya Kak ya. Intinya Kakak udah di tahap mental yang kaya Kak. Jadi kekayaan yang kita miliki itu bukan hanya materi, tapi jauh lebih kayak hebat lagi adalah batin. kekayaan mental, kekayaan batin. Luar biasa. Jadi sudah selesai dengan hal yang duniawi, Iya, betul. dengan hal yang tidak dengan protes-protes kepada Allah, sekarang adalah waktunya mensyukuri
Iya, kenikmatan itu bersyukur. luar biasa, Kak. Mudah-mudahan Kakak semakin menghebat, rezeki Amin. semakin lancar. Karena Buat Nisa katanya juga. iya, karena katanya bahagia itu Kak yang membuat rezeki kita lancar. Udah pasti makin Betul. adanya suami pasti makin bahagia ya Kak ya. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Kakak, Buat Nisa juga, mudah-mudahan Nisa selalu mm-mm, bahagia, makin amin. tenang. Eh, Kakak, jangan lupa Ya. Kak, sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah join masuk. Iya, waalaikumsalam nih Mungkin dari Mas mungkin Alen Yono ya. iya Mas Alen Yono pertanyaannya dari nggak bisa Solo. kita jawab Kak, tapi mereka mungkin kangen dengan sapaan Kakak Kak. Halo, Eh, assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini kok aku eh, nggak jalan ya di sini ya. oh nggak jalan ya. Oke, Ada yang teriak tuh idolaku, kata Ibu Ari ya. Bu Ari, Terus ada Malea ya assalamualaikum. itu. Masya Iya, ada Allah. teman-teman juga. Oh, ada Mm-mm. Musa juga, Musa Sanjaya ini wartawan nih. Musa ini salah satu Oh, ada Musa wartawan di sini Musan ya. 10 ha. Ini dia salah satu saksi hidup perjalanan karir aku. Bagaimana aku Hmm. jatuh bangun, naik turun. Pokoknya Musa, assalamualaikum Musa. Dia Ada sahabatku Bang yang Aldi, luar ada Bang biasa. Aldi. Ada Bang Aldi, waduh. Aduh, dua wanita hebat. Miss you. Miss you tuh, Bang Aldi. Aldi foto. Salam kenal banget Aduh. Bang Aldi ya. Buat teman-teman yang lain Eh, juga eh, salam kenal. iya, Pokoknya hal yang iya. baik, hal yang bermanfaat yang malam ini aku sampaikan diambil, yang kurang bagus dibuang saja ke tempat sampah. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya Kak ya, luar biasa. Sama-sama Nisa. Pengalaman yang bisa menjadi masukan buat kita-kita. Terutama perempuan-perempuan ini banyak sekali dirundung permasalahan internal. Iya, Mudah-mudahan ini bisa menjadi tools juga ya Kak ya. betul By, betul. by the way Kak, mudah-mudahan ilmu yang Kakak bagi bisa menjadi Ya. amal jariah karena bisa Amin, ya Allah, amin. Masya Allah, karena tidak perlu kita mengalami kesulitan itu, tapi Ya, mungkin kesulitan orang bisa menjadi pengajaran hidup buat pengajar. kita. Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin Amin, penuh amin. kebahagiaan dan penuh syukur. Dan teman-teman yang udah nonton di sini, ikut bergabung dan ikut merasakan energi dan emosi dari Kakak Edis ya. Mudah-mudahan hidupnya juga terus bertambah Amin. kebahagiaannya dan rezekinya ya Kak ya. Amin. Kak, terima kasih banyak ya Kak udah Sama-sama memberi Nisa. waktunya ya. Saling Sehat doa selalu Nisa Kak ya. ya. Jauh Saling kita doa jauh di juga Kak ya. mata, selalu Dekat di hati hati. dan di doa. Dekat di doa. Iya, terima kasih ya Kak ya. Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Sama-sama saya. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan khilafnya ya Nisa ya. Sampai Iya. ketemu, pengen ketemu Sama- dia. Iya, ayo nanti kita ketemu Kak. I love you Kak. I love you more sayang. Makasih. Maaf lahir batin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semua juga terima kasih. Assalamualaikum.